Hitung cepat yang kedua. Oke, di sini kita lanjutkan operasi hitung pecahan. Nah, yang di sebelumnya kan ini sudah ya. Oke, kita buat lagi biar paham ya. Kalau di jumlah gini berarti A-nya kali sama D ditambah lalu C-nya kali sama B, lalu B yang di bawah kali sama D yang di bawah, gitu ya. Ini juga kemarin udah dihitung cepat satu ya, berarti A kali C gitu ya, lalu B kali D. Nah, bagaimana kalau kayak gini dibagi ya? Kalau dibagi kayak gini, dia jadi seperti ini dia ya. A kamu kali jangan sama C, tapi sama D gitu. Lalu B kamu kali sama C. Dengan artian gini, kalau dibagi gini dia, kamu boleh ubah bagi itu jadi kali. Nah ini diubah, posisinya diubah D per C gitu. Terus hasilnya gimana ya? Gini-gini juga gitu. A kali D ya ini, B kali C ya ini. Gitu ya prosesnya ya. Jadi mau langsung boleh, mau melalui ini juga boleh. Ingat yang dibalik yang di kanan ini ya, bukan yang di kiri. Gitu ya. Lalu misalnya kalau punya pangkat gimana tuh Bang pecahannya? Nah gini, A per B pangkat M berarti A-nya pangkat M. Terus B-nya pangkat M gitu. Lalu misalnya gini nih, misalnya ada A kali B per C pangkat M. Gimana? Ya berarti A-nya pangkat M, B-nya pangkat M per ya C-nya juga pangkat M. Gitu ya. Oke, ini aku tandain ya. Maksudnya ini dua hal yang berbeda gitu. Contoh aja gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Misalnya contoh nomor satu ya. Tentu ini penjumlahan. Jadinya bisa kamu wakilkan gini ya. Oh, yang si satu ini A gitu. Yang si 4 ini C gitu ya. Yang B ini adalah 2. Lalu D itu adalah 3. Ngikutin ini aja. Ya kan? Berarti 1 kali 3. Ya. Lalu tambah ya tambah. Lalu 4 kali ya. Berapa tuh? 4 kali B. 2 ya. 2 per sini berapa? 3 kali 2. Iya 2 kali 3. Sama aja ya, sama aja dong. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini nggak bisa ditambah dulu ya, dikali dulu ya. Ya, 1 kali 3, 3 ditambah 4 kali 2 berapa? 6 iya bukan 8 ya. 2 kali 3 9 ya. Enggak, 6 dong ya. 3 tambah 8 berapa? 11 per 6. Gitu ya. Kalau nggak ada di option kayak gini, maka kamu harus ubah dulu. Misalnya yang ada di option itu campuran. Nah, cara ngubahnya gimana? Gini. 11 kamu bagi sama 6. Angka mendekati berapa? 1 ya. Berarti 5. Kurangin tuh. 11 kurang 5 berapa? 6. Jadinya gimana nih pecahan campurannya? Gini. Jadi ini cara buatnya gini nih. Hasil, ini namanya hasil nih. Hasil baru ini sisa per pembagi. Oke, gitu ya. Oh enggak, salah dong ya. Jadi kali 1 ya, ini 6 ya. 6, di sini berapa? 5. Iya, biar kamu fokus aja ya. Jadi hasil ya kan, sisa berarti berapa? 5 per pembagi. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut. Contoh soal nomor 2. Nah, ada kayak gini nih. Mulai nambah ya tingkat kesulitannya. Nah gini, ini nggak bisa kamu jumlah dulu, nggak bisa ini. Karena ada bagi. Ingat ya, hitung cepat 1 ya. Pangkat kurung dulu, baru pangkat. Habis itu kali dan bagi, baru tambah dan kurang. Berarti ini mesti ini duluan kamu kerjain. Ya, secara aturan. Berarti ini, kan ini bagi ini ya. 4/3 bagi 8/6 ya. Itu baginya nanti jadi kali di sini, ya enggak? Tapi dibalik 6/8. Kita ngikutin yang ini aja ya. Oke, paham ya? Lalu jangan dikali mentah-mentah. Kali dan bagi kan boleh sama-sama gitu. Artinya boleh mendahului. Misalnya gini, kamu mau bagi ini dulu nih. Saya bagi 2 deh ini. Ini saya bagi 2, boleh. Atau langsung aja bagi 4 deh ini jadi 1 gitu. Ini bagi 4 jadi 2, ya boleh, nggak ada masalah gitu. Oke, jadinya 1 kali 6 berapa tuh? Ya 6 per, ya enggak? 3 kali 2, ya 6 juga. Gitu. Nah, biar jangan kayak gini terus cara ngerjainnya, kita cara yang berbeda. Gini, prinsip daripada menghitung pecahan itu adalah menyamakan penyebut. Jadi ini boleh kamu perkecil, sama-sama dibagi 3 gitu, biar penyebutnya sama.
Ini dibagi 3 berapa nih? Ya kan? Jadi 2, ini bagi 3 berapa nih? 2. Ya, jadi jawabannya boleh berapa tuh? 1 tambah 2 gitu ya. 3 per 4 gitu ya. Oh bukan, kalau penyebutnya jangan ditambah. Kalau udah sama ya udah itu aja ditulis 3 per 2. Gitu ya. Nah, coba nih kita buktikan pakai cara ini. Mesti sama aja ya. Jadi kalau kita pakai cara ini, 1 ini ya A, ya enggak? 2 ini ya B, 2 yang di sini ya C, 2 yang sini ya D. Berarti kalau kita mau buat di sini ya, mau kita terusin di sini ya, berarti A kali sama D ditambah C 2 ya enggak? Kali sama B yang 2 juga nilainya per berapa tuh? Ya 2 kali 2. Oke, berapa nih kita terusin ya? Berarti ini 2 ya, 2 ditambah berapa? 4 ya, per 4 gitu ya. Berarti berapa? 6 per 4. Lah nggak sama. Oh bisa sama dong ya. Ini kan boleh dikecilin nama istilahnya. Ngecilin itu gini, atas kamu bagi berapa, bawah mesti sama gitu. Misalnya bagi 2, ini bagi 2 juga gitu ya. Jadi berapa tuh? 3 per 2. Tuh sama kan? Oke, gitu ya untuk operasi hitung pecahan. Nah, lalu kita masuk yang D ya, ada persen biar kita makin bisa bahas soal banyak gitu ya, persen. Kalau persen tuh artinya gini, A persen artinya A per 100 gitu. Nah, kalau misalnya angka 2 sama dengan berapa persen tuh kalau dibuat gitu ya. Mudahnya gini aja, kali aja dengan 100% gitu. Itu artinya sama gitu. Ini jadi 200% gitu. Karena persen itu kan artinya kalau 100% itu ya, artinya kan 100 per 100 ya angka 1 juga gitu ya. Oke. Jadi cuman kita merubah bentuk angka 2 ini menjadi persen gitu ya. Nah, ini gimana cara ngubahnya? Ya kali 100% aja. Ya, jadi berapa nih? 4 mati ya, 20 ya? Bukan, 25 ya? 25 kali 5 berapa tuh? 5 simpen 2 ya, 10, 11, 12, 125%. Nah, kalau ini gimana nih rubah ke persen? Ya, jadi nggak bisa langsung kamu kali ya, karena ini campuran. Ini mesti kamu rubah kayak sebelum-sebelumnya yang udah kita buat ya. Jadi 1 kali sama 3 tambah 2 per 3. Nah, kamu rubah dulu kayak gini gitu ya. Lalu kalau udah kayak gini berarti berapa tuh? 5 ya. Karena kan 1 kali 3, 3 tambah 2, 5 per 3. Kalau udah kayak gini baru kamu kali aja sama 100% gitu ya. Artinya ini menjadi berapa nih? 500 per 3%. Tergantung kebutuhan kemana. Kalau mau ke koma-koma ya kamu bagi. Ini mesti komanya banyak karena baginya ganjil gitu ya.